Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sri Restianingsih Pambunan, silahkan panggil saya Esti. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah muncul di inbox saya dan saya akan jawab nanti di akhir dari video ini. Jadi yang pertama mungkin bagi yang baru pertama kali hadir, saya adalah seorang awardee dari beasiswa LPDP. LPDP itu adalah beasiswa yang didanai langsung oleh pemerintah Indonesia. Dan waktu itu saya ambil di kampus luar negeri di Australia, jurusan Master of Educational Leadership. Jadi saya sempat dipilih di dua kampus, yaitu Monash dan juga UNSW. Jadi saya pilih di UNSW. Nah, hari ini saya akan bagikan terkait dengan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk administrasi beasiswa LPDP. Apalagi tidak akan lama lagi buka, karena biasanya buka di bulan Januari atau di bulan Juni. Nah, untuk dokumen-dokumennya yang perlu disiapkan itu ada beberapa. Tapi ada beberapa yang diunggah dan ada beberapa yang memang diupload. Untuk biodata, nanti rekan-rekan kalau misalnya sudah daftar di link yang pernah saya bagikan di video saya sebelumnya, daftar di situ dan nanti silakan masukkan biodatanya, diisi secara langsung. Ada namanya, pekerjaannya apa, nama orang tuanya, tinggal di mana dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya dokumen yang harus disiapkan itu adalah KTP. Yang kedua ijazah S1 atau S2. Jadi kalau rekan-rekan mau ambil beasiswa untuk S2-nya silakan masukkan ijazah S1-nya. Kalau mau ambil untuk S3-nya silakan masukkan ijazah S2-nya. Selanjutnya yaitu transkrip nilainya. Kemudian dilanjutkan dengan sertifikat bahasa asing. Nah, kalau saya sendiri saya masukkan nilai IELTS saya. Dan standar untuk nilai IELTS-nya itu adalah 6.5 atau 6,5. Rekan-rekan juga bisa masukkan untuk TOEFL IBT-nya. Nah, selanjutnya adalah LOA unconditional. Tapi kalau LOA unconditional ini bersifat pilihan. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya LOA unconditional, silakan boleh masukkan. Enaknya adalah kalau misalnya punya LOA unconditional, tidak harus lewati yang namanya tes skolastik. Karena kan kalau LPDP itu ada 3 tes. Tes administrasi, skolastik, dan juga substansi. Jadi kalau ada LOA unconditionalnya enak, bisa langsung lompat dari lolos administrasi, bisa langsung ke substansi atau wawancara. Nah, selanjutnya yang harus disiapkan itu adalah surat rekomendasi. Jadi kalau di LPDP, kalau sudah daftar nanti dia akan kasih contoh seperti apa template dari surat rekomendasinya dan silahkan rekan-rekan pilih. Jadi waktu itu saya minta kepala sekolah saya untuk isi surat rekomendasinya. Dan itu cuma satu saja. Either teman-teman pilih Capsec-nya atau mungkin organisasi di mana teman-teman melayani. Dan selanjutnya adalah surat pernyataan. Jadi kalau semuanya sudah siap, jadi biodatanya lengkap, semua dokumen sudah diunggah, nanti akan ada surat pernyataan otomatis yang keluar dari aplikasi tersebut. Nah, kalau itu sudah keluar, rekan-rekan sisa pilih setuju, begitu. Yang penting sudah baca semua. Dan selanjutnya adalah profil diri. Nah, menurut saya ini yang agak unik dari beasiswa LPDP. Dibandingkan beasiswa lain yang pernah saya ikuti, biasanya mereka mintanya CV-nya itu beda, begitu. Tapi kalau LPDP tidak. Jadi di dalam aplikasinya itu kita buat CV-nya kita. Di dalamnya itu nanti ada diminta untuk jelaskan kelebihannya, kelemahannya, terus apa yang membedakan rekan-rekan dengan peserta yang lain, terus ditanyakan juga apa pengalaman berharga, apa hal yang kamu baru pelajari akhir-akhir ini, begitu, dan lain-lain sebagainya. Dan pastikan ketika isi CV itu harus jujur, karena nanti CV-nya itu akan dipertanggungjawabkan di waktu wawancara. Jadi kalau rekan-rekan bilang, ya misalnya kelebihan saya itu adalah saya orangnya percaya diri, bisa dijelaskan kenapa kamu mengatakan bahwa kamu orang yang percaya diri. Atau saya adalah orang yang jago untuk berkomunikasi, nanti bisa jelaskan kenapa. Karena ketika saya berkomunikasi dengan orang lain misalnya bisa menerima apa yang saya sampaikan karena saya sampaikan tepat pada intinya. Begitu contohnya. Nah, selain dari profil diri, ini yang paling banyak menurut saya, yaitu esai. Jadi kalau di LPDP itu, rekan-rekan harus tulis esai itu 1.500 kata. Dan itu tuh terkait dengan komitmen kembali ke Indonesia. Nah, kalau saya dulu waktu saya tulis esai itu, yang pertama saya perkenalkan diri saya dulu. Habis saya perkenalkan diri saya, kemudian saya berikan beberapa research terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi saya angkat isu tentang pendidikan, karena yang saya mau
ambil jurusannya juga itu akan menyelesaikan isu tersebut. Kemudian alasan saya kenapa saya pilih kampus di mana saya minta waktu itu saya masukkan UNSW, saya jelaskan sedikit tentang kurikulumnya dan lain-lain sebagainya. Dan harapannya esainya ini betul-betul menggambarkan apa yang menjadi goals dari rekan-rekan semuanya. Nah, itu saja sih dari saya. Dan ada pertanyaan berapa lama penempatannya? Kalau untuk beasiswa LPDP, rekan-rekan harus kembali ke Indonesia dan harus minimal 5 tahun. Itu kalau saya jalur reguler. Karena mereka itu ada beberapa jalurnya rekan-rekan. Ada yang jalur reguler, ada yang afirmasi, itu untuk daerah-daerah 3T. Begitu. Ada yang untuk jalur PNS. Jadi kalau rekan-rekan yang PNS dan mau ambil beasiswa ini, itu ada jalur khususnya gitu. Nah, kebetulan saya ambil jalur reguler. Tapi biasanya yang membedakan itu adalah standar atau passing grade-nya. Biasanya kalau reguler passing grade-nya itu agak lebih tinggi begitu dibandingkan dengan afirmasi. Terus ditanya kuliahnya berapa tahun? Kalau S2 itu dibiayai sama mereka itu 2 tahun. Begitu paling lama. Apakah biaya-biayanya ditanggung? Yes, semua biaya-biayanya ditanggung. Termaksud juga dengan transport, visa, uang bulanan, dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin untuk biaya ini saya akan rincikan nanti di video saya yang selanjutnya. Jadi itu saja dulu, terima kasih, Tuhan berkati.